MyJPN, we are, we are, we are, we are. MyJPN, ready to work, ready to serve, ready to go. Kejar Rio, terus bergerak, terus bekerja, terus bekerja. Laporan S5 Seksi Pertimbangan Jati tentang Satgas MyJPN. Berikut listing aplikasi MyJPN. Outputnya yaitu tersedianya desain dan aplikasi MyJPN yang bisa diunduh melalui website myjpn.id dan play.com. Assalamualaikum. Dukungannya masukan penguatan dari proper Pak Agus ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Pemuji dalam hal ini sebagai narasumber, Ibu host yang sebagai yang melaksanakan kegiatan ini, dan juga Pak Dwi yang ujian. Tentunya pada kesempatan ini saya mengapresiasi semua hasil karya dari proyek perubahan Pak Dwi. Namun sebelumnya saya mungkin tadi Pak Dwi terlewati karena pihak luar tidak mengerti S5 itu seperti apa ya Bu. Jadi intinya S5 itu adalah suatu produk yang wajib dibuat sebelum terbitnya apa yang akan diterbitkan oleh bidang datun, di mana itu suatu telaahan, karena telaahan itu menyangkut apakah masuk dalam ranah bidang perdata dan tata usaha negara atau tidak, jadi ada kewenangan atau tidak. Terus yang kedua, apakah ada konflik interest dengan bidang lain, misalnya ada suatu permintaan legal opini dari suatu stakeholder, kemudian kita harus bersurat atau mencari informasi pada bidang Inte dan Pinsus, apakah ada perkara tersebut yang sedang ditangani oleh mereka. Nah kalau ada, berarti kami datun harus mundur karena ada konflik interest kemungkinan. Nah disitulah, berangkat dari itulah Pak Dwi mencoba untuk bisa membuat suatu aplikasi yang memang mau tidak mau akhirnya jaksa pengacara negara ini akan menempuh semua tahapan-tahapannya, karena sebenarnya Bu dalam prakteknya itu semua sudah diatur di dalam Perja 025. Jadi ini hanya kelalaian secara personil selaku jaksa pengacara negara, bukan sistem yang tidak ada, tapi sistemnya sudah baik, sudah ada, cuma manusia atau person SDM sebagai pelaksana yang belum sampai untuk bisa mematuhi ketentuan yang sudah ada. Alasannya bermacam-macam, diantaranya memang pada hakikatnya kadang-kadang kami ini dianggap sebagai pemadam kebakaran Bu. Pada saat sudah mulai sidang baru dimohonkan bantuan hukum pada JPN, padahal sebenarnya kan dari awal sejak diterimanya gugatan kita misalnya di sounding oleh stakeholder, namun biasanya pada umumnya setelah mereka tidak merasa mampu di persidangan hanya larilah ke JPN, sehingga tahapan terlewati untuk pelaahan ini dibuat karena terdesak oleh harus segera terbit surat kuasa, maka akhirnya terlewatkan itu. Dan ini juga jadi temuan dari aparat pengawasan fungsional di kejaksaan Bu, sehingga jadi catatan bahwa ada kelalaian dari JPN. Jadi untuk menghindari hal demikian, maka dibuatlah suatu aplikasi yang memang memaksa para jaksa pengacara negara untuk tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang sudah dituangkan dalam Perja 025 tersebut. Adapun kelambatan itu kan kalau seorang sepintas mungkin ini yang lambat pimpinannya, kok aja lama, namun padahal justru mereka itu yang JPN-nya anak buahnya Pak Dwi dan Pak CS tentunya yang lambat sekali dan tidak mau mengikuti aturan, sehingga kalau kami kan tentu mendisposisi pada yang bersangkutan untuk segera memenuhi ketentuan sesuai SOP. Selalu saya sebutkan sesuai SOP, tapi ternyata faktanya seperti itu. Makanya beliau berupaya untuk bisa merubah suasananya, memaksa anggotanya untuk mematuhi ketentuan dengan membuat suatu aplikasi tersebut. Dan nyaman, tidak perlu datang ke kantor, hanya tinggal mengakses dari apa yang dalam Android-nya tersedia, dan juga bisa dilaksanakan secepat mungkin karena hitungannya itu approve-nya itu bisa dalam waktu 1 hari selesai, nanti tinggal membuat produknya. Kalau untuk membuat produknya mungkin perlu kami luruskan juga, bukan berarti produknya langsung jadi Ibu, karena kan harus ada engineering, harus ada bagaimana menganalisa data, bagaimana kita memahami antara keinginan pemohon dengan tim JPN-nya, sehingga akan ada tahapan-tahapan sesuai dengan SOP kami tergantung dari jenis produknya. Jadi yang ke-approve-nya saya mengharapkan sekali Bu, kiranya bisa diterapkan di tempat Pak Dwi yang baru ini, karena kan sekarang beliau sudah pindah. Kalau di sini kan kami tentu melaksanakannya dengan mudah karena semua sudah jadi teman kami. Nah, nanti di sana Pak Dwi yang punya kewajiban untuk bisa menerapkan program ini di tempat Pak Dwi-nya sendiri, karena di sini sudah berhasil. Saya berharap tidak berhenti sampai
sampai keberhasilan tempat kami kan sudah sudah keluar dari organisasi kami, sehingga kami sangat berharap nanti Pak Odi bisa menerapkannya sebaik mungkin seperti waktu di sini, karena intinya keberhasilan ini kan bisa dituangkan, bisa diterapkan di sana. Jadi karena bisa jadikan itu, maka mungkin suatu saat nanti bisa diterapkan di seluruh kejaksaan yang ada di Indonesia. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agus Arfianto, siswa PKN 2 Angkatan 10. Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Kajati Rio, Ibu Dr. Mia Amiati selaku mentor kami yang telah memberikan dukungan luar biasa atas terselenggaranya proyek perubahan yang kami gagas. Dukungan Ibu kami rasakan mulai tahap pembahasan proyek perubahan ini dalam tahapan perencanaan sampai dengan tahapan implementasi yang bisa kami laksanakan dengan sangat maksimal. Semangat Ibu memberikan energi positif bagi kami untuk menuntaskan proyek perubahan ini yang berharap bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi seluruh masyarakat Riau, terkhusus bagi Kejaksaan Tinggi Riau dan bidang Datun. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Asdatun Riau, Bapak Zakul Fikri, beserta seluruh jajaran Datun pada Kejaksaan Tinggi Riau. Berharap program MyJPN bisa terlaksana secara sustainable dan berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi kinerja Datun pada Kejaksaan Tinggi Riau. Sukses untuk Datun Kejati Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.